Wonten pertanyaan? Alhamdulillah wonten wonten. Oh, wonten. Saya mau nanya, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, orang yang sakit itu hukum karma atau penghapus dosa? Tempe goreng niku makanan, setuju mboten? Tapi kalau makanan adalah tempe goreng, bener apa mboten? Belum tentu toh. Jadi kalau roti itu makanan, betul? Kalau makanan adalah roti, salah apa mboten? Belum tentu gitu. Kadang orang menyebut hadis Nabi yang mengatakan ketika orang mendapatkan musibah termasuk sakit, dia sabar maka dia menjadi kafarat dosa. Tiba-tiba sinetron Hidayah membuat kesimpulan setiap orang sakit mesti kena dosa. Niku kesimpulan sing kleru ngoten niku wau. Ada orang yang sakit karena ulahnya. Al-Qur'an ngendika jelas toh niku. Dharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aidinas, termasuk yang pribadi niku. Ada yang sakit karena ulahnya. Emang ada. Tapi ada yang sakit yang memang Allah menjadikan orang itu sakit. Contohnya mana? Bayi lahir niku pun duwe dosa napa dereng? Dereng. Bukan kesalahan si bayi itu. Maka jangan digebyah uyah. Kalau niku sok sedih, kayak wetenge gede mesti korupsi. Padahal Bu, banyak penyakit liver kita ini saking mangane nak wira iso. Akhirnya jadi rusak, begitu livernya kena proses tertentu ya terus jadi asites ngoten niku. Nah, maka yang betul, kalau orang iman diuji sakit, terus dia sabar, dia akan menjadi penghapus dosa. Nggih, ampun dibolak-balik. Ampun dibolak-balik. Tapi bisa juga Allah memberi sakit itu ben awake dhewe iki ngerem. Lho ngoten niku Pak, ngerem. Wonten niki tiang melu turnamen. Wah, disenengi. Oh, iso juara kowe kok juara. Sarana mboten juara. Kowe mboten sedia pripun sama? Ya, Allah menyelamatkan saya. Bisa jadi kalau saya juara saya jadi sombong, saya dapat dosa. Peristiwane nek ngadepi ngoten niku. Setelah tadi penjelasan Al Ustaz, saya masih ingat dengan ada seorang dosen memberi nasihat. Lalu ibu mau bagaimana? Ini kayaknya gaya bahasa yang marah atau menasihati dengan bahasa yang bijak. Lalu ibu mau bagaimana? Atau bapak lah, bapak mau bagaimana? Mungkin ada bahasa-bahasa santun yang mendidik anak lebih persuasif. Sisi lain dalam Al-Quran itu banyak dialog-dialog, contohnya dialog Ibrahim dan Ismail dengan sistem pingpong. Kemudian Luqman Al-Hakim dengan anaknya sistem bowling. Mohon penjelasannya bagaimana sistem pembelajaran yang tepat pakai ini dan sisi lain pakai yang lain. Kalau dalam teori komunikasi kan orang sering membagi ada komunikasi agresif. Komunikasi agresif niku komunikasi yang orang mendengarnya itu ya mungkin berubah tapi dia merasa terserang, tidak nyaman. Tapi ada komunikasi yang sifatnya asertif. Jadi bagaimana orang komunikasi itu dia berubah tapi tidak merasa tersakiti. Contohnya misalkan sekarang di kantor-kantor niku dipanggil bukan menyuruh tapi bisa minta tolong Mas, nanti proposalnya dikirim ya. Walau dia sebagai atasan, proposalnya segera dikirim sini, boleh. Tapi kan itu tidak minta tolong. Dan contoh bahasa asertif itu kan seperti yang dilakukan Ibrahim kepada Ismail ketika Ibrahim ngomong, saya di dalam mimpi mendapatkan perintah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu anakku? Gitu. Nah, maka Ismail kan menjawab, Iqmal ya laksanakan ya ayah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kula mengke termasuk wong sing sabar. Nah, banyak bahasa-bahasa, contohnya misalkan tulisan dilarang parkir di sini.
itu kata orang yang mencermati itu bisa menjadi bahasa agresif. Maka sekarang orang menulis terima kasih telah membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih tidak parkir di depan garasi. Itu bahasanya lebih. Lah niki benjing ditafsir dikewas apa itu kaulan layinan, kaulan sadidan. Nah dan itu ada. Terus kalau ditanya mana yang lebih tepat, semuanya tergantung situasi. Tidak ada teori kepemimpinan itu cocok untuk semua situasi, tidak ada. Tidak ada teori komunikasi cocok dengan semuanya. Tapi semuanya harus tergantung situasi. Sehingga ketika dakwah Nabi bukan juga begitu. Berdakwah itu gunakan sesuai dengan taraf yang kamu ajak